Iya, kalau gue sejam mohon maaf, nggak akan lama. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi ini tadabbur ayat kan temanya guys. Dulu judulnya ini ya, The Science of Patience, How to Control Your Will, Emotion, Power, Strongness, and Influence. Jadi sebenarnya tadabbur ayat, tapi tadabbur ayatnya adalah tentang patience, tentang kesabaran. Karena kan kalau kita belajar tafsir itu, seingat aku ya, kalau nggak salah tuh ada dua jenis tafsir. Ada yang tafsir tahlili sama tafsir maudhu'i. Tahlili itu yang biasa kita temukan di buku-buku tafsir kayak Buyah Tafsir, nih Al-Azhar, Buyah Hamka, kelihatan nggak ya? Nah, atau tafsir-tafsir biasanya kayak Ibnu Katsir dan lain-lain. Jadi satu ayat terus dibedah secara bahasa dan semacamnya. Nah, itu tahlili. Ada juga tafsir kedua yang lebih di era kontemporer itu tafsir maudhu'i, itu tematik. Jadi kita ngomong satu tema baru ayat-ayatnya diturunin kayak gitu. Nah, saya mau yang kedua sih guys. Ini mungkin mirip sama yang Mbak nulis di dua seminggu yang lalu ya. Jadi satu tema baru diturun ayatnya. Oke, Bismillah kita mulai. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang sabar itu kalau aku search sih di internet ada 70 ayat Al-Quran tentang sabar. Di antaranya ada ini Ali Imran. Di sana Allah bilang kalau Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ali Imran 200, ini perintah untuk wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasobiru ini bentuk fa'ilnya kalau nggak salah. Jadilah penyabar dan warobitu. Warobitu ini kayak apa ya? Menjaga perbatasan lah di perang. Itu istilah ribat, ribat. Robitu bahasa Arabnya. Terus As-Sajdah 24 nih intinya kesabaran bagi seorang pemimpin. Al-Baqarah ayat 153 tuh menyuruh orang beriman untuk kalau minta tolong tuh ya dengan sabar dan sholat. Nah mungkin ayat setelah ini yang mau saya dalamin lebih spesifik kurang lebih ya. Wasta'inu bis sabri wasolah. Dan minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sebenarnya konteks ayat ini lebih ke Bani Israel sih, tapi boleh dipakai buat banyak hal. Lalu di Toha ayat 132 tuh ada wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi kita bersabar ketika membina keluarga, anak dan semacamnya. Kayak gitu. Kurang lebih ayat Al-Baqarah 153 dan 45 ini sih kali ya yang aku dalemin. Tapi temanya adalah tentang sabar. Oke, apa yang dikatakan oleh para mufasir, mufasir ini adalah orang yang menafsirkan Quran. Buya Hamka bilang dalam tafsir Al-Baqarah ayat 45. Buya Hamka ini kan indah-indah ya bahasanya ya. Orang yang berpadu di antara sabarnya dengan sembayangnya akan jernihlah hatinya dan besar jiwanya. Dan dia tidak akan rintang dengan perkara-perkara kecil. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang sabar dan sholatnya oke, maka hatinya akan besar, jiwanya besar. Nah, jiwa hati besar ini macam samudra lah. Samudra itu kan luas ya. Jadi mau dilemparin batu, bangkai kapal, mau lemparin karang, sampah apapun itu masih kelihatan jernih kan, bersih. Kenapa? Karena dia luas. Jadi space-nya untuk menerima apapun luas. Nah, gitu juga orang yang sabar ini space hatinya luas. Dia nggak peduli dengan perkara-perkara kecil. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang tahu prioritas. Dia tahu banyak hal yang lebih penting dan lebih urgent untuk diurusi. Orang-orang yang tidak sabar di abad 21 adalah orang-orang ini menurut saya loh ya, orang-orang yang insecure, "Temen gue udah nikah," atau "Temen gue gajinya udah 2 digit," "Temen gue udah kuliah S2 luar negeri." Itu adalah bentuk ketidaksabaran abad 21. Jadi gitu, biasa kita belajar sabar tuh dalam kitab-kitab tasawuf dan agama. Padahal kan sabar di era sekarang mungkin ujiannya beda ya sama zaman, Nabi. Mungkin era pemuda dulu nggak ada insecure-insecure-an, kita ada. Seperti itu. Nah, next ini masih di ayat yang sama ya, tafsiran Buya Hamka. Beliau ceritakan tentang Nabi Ibrahim bukan ceritakan sih, mention tentang Nabi Ibrahim. Karena ayatnya itu sebenarnya tentang Bani Israel. Nabi Ibrahim, beliau diuji dengan berbagai ujian dan setelah dengan segala kesabaran ditempuhnya ujian itu dan diseberanginya, dia pun diangkat menjadi imam. Jadi, Nabi Ibrahim itu kenapa jadi eee, Khalilullah atau pemimpin para nabi, bahkan dia nenek moyangnya banyak nabi termasuk, kakeknya Nabi Muhammad kan secara nasab. Karena beliau berhasil melewati banyak ujian dengan kesabarannya. Ini kalau kita runut ya, kurang lebih yang ada di Quran dan hadis itu, hidup beliau itu perjalanannya dari menentang ayahnya yang penyembah berhala, terus, beliau harus melawan penguasa di tempat tinggalnya.
lalu dibakar, terusir dari kampung halaman, lalu udah nikah nggak punya anak, akhirnya umur 80 tahun baru dikasih anak kan sama Allah, yang Ishak ya? Iya Ishak kalau nggak salah, Ishak. Itu pun beranak pun udah telat. Terus pas udah punya anak juga dari istri yang selanjutnya, yang Ismail, diminta oleh Allah untuk ninggalin anak istrinya di tengah gurun tandus. Karena dulu Makkah itu kan tandus ya sebelum munculnya sumur Zam-Zam. Terus udah punya anak yang dinantikan minta untuk nyembelih anaknya. Terus habis itu beliau berdakwah keliling jazirah. Maksudnya tuh beliau tuh dakwahnya kan sampai ke Palestina, daerah Yordania, Syams gitu kan kalau dalam sejarah. Itu kan kalau nggak dengan kesabaran dengan apa lagi semua ini dilewati. Nah, apa kunci Nabi Ibrahim melewati itu semua dan sampai-sampai beliau diangkat jadi pemimpin para nabi? Ya, sabar. Jadi sabar itu sepenting ini. Bahkan beriman pun kita butuh sabar kan. Nah, biasanya kita ngomong sabar itu adalah sabar dalam kesulitan, sabar ketika melihat teman-teman sudah pada punya kerja, kita belum, sabar ketika melihat teman-teman udah sidang, kita juga belum sidang. Tapi, ada, apa ya, angle lain dari sabar yaitu sabar dalam keadaan happy, dalam keadaan senang. Ini sedikitnya Qarun yang udah sama-sama kita tahu, di Quran dan di hadis. Qarun itu adalah orang kaya yang tidak sabar dengan kekayaannya, ya kan. Jadi cerita awal tuh kalau saya tidak salah ingat, Qarun tuh awalnya umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa lah, cukup baik, terus dia minta doa ke Nabi Musa supaya diberi kekayaan oleh Allah biar dia bisa gampang ibadah semacamnya. Ternyata pas Allah ngasih dia kekayaan, dia lupa dari mana sumber kekayaan itu, sehingga dia akhirnya ya seperti itulah akhir hidupnya. Dia mungkin waktu itu sabar dengan kemiskinannya, toh karena buktinya dia jadi pengikut Nabi Musa yang taat. Tapi ketika Allah kasih dia harta, dia tidak bisa sabar dengan kekayaan hartanya dan akhirnya dia terjerembab ke dalam itulah bumi. Nah, banyak juga orang yang gagal dalam sabar atas ilmunya. Ada orang yang berilmu tapi karena saking pintarnya kerjaannya menghujat orang lain aja. Padahal kan ilmu itu untuk menyampaikan kebenaran ya. Atau karena kegagahannya, karena dia cantik, karena dia ganteng, akhirnya jadi model nggak senonoh atau gimana lah kan banyak ya, jadi influencer yang nggak jelas gitu. Atau dia punya influence, dia punya pengaruh di lingkungannya tapi dia tidak sabar kan itu, dia merasa dia paling gagah atau paling keren, itu kan tidak baik. Atau dia merasa, "Oh income udah gede banget, gila." Terus dia sombong dengan itu, berarti kan dia tidak sabar dengan income-nya. Atau ada nih, mobil kredit, iPhone 13 nyicil, atau rumah KPR. Nah, 3 contoh terakhir ini adalah sebodoh-bodohnya manusia ya. Karena kan mobil ada loh orang yang tuh dia punya mobil nih di usia muda, padahal mobil tuh kredit. Terus dia sombong, "Wih, gue udah punya mobil." Ya padahal kan secara hukum mobil kredit itu belum punya dia kan, masih punya bank itu, karena dia nyicil, kecuali dia udah bayarnya up to 50%. Gitu, banyak orang yang tidak sabar dengan kelebihannya. Karena selama ini kita kalau ngomongin sabar tuh sabar dalam kesedihan aja, padahal ketika happy itu juga dituntut untuk sabar, kalau tidak kita bisa menjadi seperti Qarun. Next, sabar itu holistik, baik happy dan sedih. Nah, ini adalah manusia yang berhasil dengan kelebihannya, berhasil sabar dengan kelebihannya, para para sahabat. Dalam hal ilmu itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah, jatuhnya itu keponakan ya. Jadi bapaknya itu Abbas bin Abdul Muthalib, itu paman Rasulullah, Abbasnya anaknya. Ibnu Abbas ini orang yang pernah didoakan Rasulullah untuk dibukakan pikirannya dan diberikan pemahaman akan kitab suci. Emang official lah pintarnya. Dan dia memang memakai ilmunya untuk, dakwah. Dulu kalau teman-teman baca sejarah Khawarij itu Ibnu Abbas ini pernah datang ke suatu kampung Khawarij dan berhasil mentobatkan sekian ribu Khawarij dalam dia sekali ngomong, itu saking pintarnya. Dia memakai ilmunya untuk kebaikan. Kegagahan Mus'ab bin Umar ini adalah satu sahabat Nabi yang ganteng lah, dia kayak idolanya para wanita-wanita Makkah kala itu. Tapi dia memakai kegagahannya bukan buat pamer-pameran, melainkan untuk menjadi diplomat Nabi, karena dia adalah diplomat pertama yang Nabi utus ke Yathrib. Karena dia ganteng kan, ya diplomat kan mesti ganteng ya, kita nggak bisa bohong. Terus ketiga, influence Umar bin Khattab. Dulu Nabi pas masih berdakwah di Makkah itu berdoa, "Ya Allah masukkanlah antara dua Umar ini ke Islam," gitu. Umar bin Hisham sama Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Ternyata Umar bin Khattab kan masuk Islam. Kenapa? Karena dia punya influence beliau ini. Kalau Umar ini masuk ke Islam, maka Islam itu jauh lebih aman. Karena kan dia berani, gagah, perkasa, dan semacamnya. Akhirnya Umar memakai influence-nya untuk kebaikan. Dan dia berhasil bersabar dengan kelebihan yang Allah berikan. Dia tidak sombong. Atau kekekaraan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dalam perang Khandak itu ada cerita, musuh itu datang nih, terus Ali, menyambut kan.
kayak sekali tebas secara vertikal gitu, tubuh orang tuh terbelah dua. Bayangkan betapa kuatnya Ali kan. Tapi Ali tuh memakai kekuatannya, kekekarannya tuh untuk membela Nabi, membela Islam. Dia tidak sombong dan dia bersabar dengan kekekarannya. Atau perihal income itu ada Abdurrahman bin Auf. Tahu sendiri lah ya, orang kaya Muslim dan sangat banyak sedekahnya untuk umat Islam. Dan dia bersabar atas kekayaannya, tidak sombong dan pongah. Lanjut, nggak ketutup kan tulisannya ya? Nah, sabar dalam kajian sains modern ini ada disebut grit. Sabar dalam istilahnya agak keren lah. Angela Duckworth ini di di asrama RK kita pada baca kali ya, atau mungkin minimal udah lihat lah. Nah, di buku ini sebenarnya gampang guys, dia ngomongin sabar ya sebenarnya. Sabar tuh apa, kenapa, dan how gitu aja sebenarnya. Tapi bahasanya keren aja gitu. Jadi kenapa saya bilang sabar tuh ada ilmunya tadi ya, ini salah satu buku ilmunya ini psikologi gitu untuk menjabarkan apa itu kesabaran. Nah, di buku ini diceritain tentang Navy SEAL. Kenapa someone passed the Navy SEAL test yang itu sangat berat. Jadi Navy SEAL ini apa ya? Semacam akmil lah di kita, tapi ini AL-nya, Angkatan Laut. Tesnya sangat berat sampai kabarnya tesnya itu mencapai titik limitasi manusia. Pokoknya secapek-capek manusia, nah itu lu dites. Setakut-takutnya manusia, nah kamu dites sampai titik emosional itu. Nah, ternyata setelah beliau, Ibu Angela Duckworth ini meneliti, ternyata orang yang berhasil melewati tes Navy SEAL itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang di SMA-nya udah jadi atlet, bukan. Ternyata orang yang punya grit katanya, orang yang punya kesabaran. Jadi seberat apapun tesnya, dia hadapi itu, dia jalani itu dengan positive thinking dan berbaik sangka, kayak gitu. Jadi uh, kelebihan atau manfaat dari sabar tuh nggak cuma Al-Quran dan hadis atau ulama doang bilang, tapi juga psikologi modern pun mengakui orang yang sabar tuh jauh lebih memiliki banyak kemenangan dibanding orang yang tidak sabar. Itu saking pentingnya sabar. Why-nya gitu. Ini dalam finance modern ya. Ada cerita di pembuka di buku Psychology of Money. Ini buku menurut saya adalah buku tentang ilmu sabar ya, gimana cara sabar, apalagi dalam hal uang. Cerita ada dua orang case-nya, Richard Foscon dan Ronald James Reed. Mas Richard ini yang kiri ini tuh dia orang kaya, dia tuh eksekutif bank di Merrill Lynch Bank, itu bank gede di Inggris kalau nggak salah. Tapi dia punya banyak income ratusan, 3 digit gitu, tapi dia tidak sabar dengan income yang gede. Akhirnya, pokoknya at that moment, dalam satu momen dia tuh pilot dan terlilit banyak hutang karena hidupnya foya-foya. Ya karena dia tidak sabar dengan kekayaannya. Ada nama Ronald James Reed. Itu beliau ini loh, janitor. Janitor itu apa ya? Apa ya? Mohon maaf, tukang sapu kali ya, tukang OB di suatu SPBU di Amerika. Tapi yang terjadi adalah ketika beliau meninggal, ternyata pas dicek rekeningnya sama anaknya, itu ada 8 million US dollar. 8 juta US dollar tuh berapa ya kalau dirupahin, itu miliaran, ratusan atau puluhan miliar. Dan di sana tuh dibilang wasiat beliau itu untuk memsedekahkan hartanya, katanya begitu. Oh, Bang Kiren telat. Oke, saya agak lama-lama berarti ya. Ki, kalau udah masuk Bang Kiren kabari ya, Ki. Nah, Siap, Kang. oke. Nah, bayangin beliau orang biasa, income-nya nggak gede, tapi dia tuh berhasil bersabar gitu loh dengan kondisi keuangannya yang mungkin pas-pasan sama masa hidupnya, nggak banyak-banyak banget. Nah, akhirnya dia di akhir hidupnya punya tabungan sebanyak itu loh, 8 million US dollar. Yang mana si orang kaya sebelah kiri kita ini, sebelah kanan teman-teman mungkin, itu nggak sukses dengan kekayaannya. Jadi orang yang bersabar dengan kecukupannya bisa mengalahkan orang yang tidak sabar atas kelebihan uangnya. Itu dalam finance, psychology of money ya. Kalau di RK kayaknya kita udah pada baca. Ini Kiki udah baca ya di asrama kemarin nih. Nah, lanjut. Oke. Ini sabar dalam kacamata investasi. Ini kalau kita belajar investment teman-teman, ilmu investment, Warren Buffett, Richard, Charlie Munger, dan Benjamin Graham, dan suhu-suhu lainnya. Itu sampai kita menemukan quote yang dibilang oleh Warren Buffett, the most important quality for investor is temperament, not intellect. Jadi yang paling penting tuh temperamen, cara lu ngelola kesabaran, bukan intelektual. Intelektual tuh nomor 2, spreadsheet itu nomor 2. Jadi ini pendapat saya pribadi sih ya. Makin saya belajar tentang investment, ternyata inti dari ilmu investasi itu adalah mengelola kesabaran. Kalau dalam buku-bukunya kita bilangnya mengelola irrationality, gimana memilih saham atau memilih produk investasi dengan rasional. Sebenarnya kan kalau dibahasakan ke Islam, yaitu mengelola kesabaran. Jadi sepenting itulah sabar. Jadi investment itu bukan
analisa candlestick, hitungan ROI di spreadsheet atau bandarmologi ya, anak-anak R2 yang dulu main trading di asrama, investment itu tentang bersabar gitu. Nah, terus case kedua adalah Tech Winter. Ini mungkin kita udah tahu semua, udah dengar ya, yang layoff besar-besaran di startup kemarin. Kalau kita baca berita teman-teman, itu cuman bilang karena geopolitik, karena Amerika suku bunga naik, itu ya. Tapi ini based on analisa saya ya dan teman-teman saya di kantor. Tech Winter kemarin itu fenomena layoff besar-besaran yang kebetulan alumni RK ada yang jadi korban, ada yang hampir dipecat, bahkan ada alumni RK yang di kantornya dia tukang mencetin orang ya pokoknya gitulah. Agak geger kehidupan orang-orang startup kemarin itu karena ulah para investor yang tidak sabar atau irasional. Cerita singkatnya gini lah. Jadi era startup ini kan naik ya, banyak startup yang teknologi naik. Nah, kita tuh sering kan, bahkan di grup alumni RK tuh gampang banget, "Wih keren banget startup-nya," misalnya startup-nya Akmal dapat valuasi diberi investor seri D sekian puluh miliar, padahal itu bagus, tapi ada momen di mana startup itu kadang dia belum punya product market fit, terus dikasih investasi. Itu adalah bentuk ketidaksabaran sebuah investor. Nah, singkat cerita banyaklah investor yang nggak sabar kayak tadi. Nah, lalu itu yang berujung ke Techwinter. Jadi lu udah ngasih duit nih banyak nih, ternyata startup itu nggak profit. Akhirnya investor tuh narik-narikin duitnya, nahan duitnya. Nah, startup tadi yang masih hidup dari duit orang lain, dari duit investment, itu nggak bisa lagi kan gaji pegawai. Makanya orang-orang dipecat. Ini nggak panjang bahasa nanti. Gampangnya gitulah ya. Semoga dimengerti. Hujung Hobbit cut loss Kiki curhat. Nggak apa-apa Ki. Semangat Ki. Nah, dalam ilmu investasi, sabar itu sepenting itu. Jadi sabar itu nggak cuma kita beriman, kita dalam hal sholat, tapi investasi terbukti juga harus ada sabarnya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk sabar? Jawabannya adalah dengan akal. Kan Tuhan ngasih kita akal ya. Bahkan Rasulullah bilang, ladinu ila bil akli kalau nggak salah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal ya. Kalau lu nggak punya akal, lu nggak beragama gitu. Pasti susah memahami Islam karena Islamnya agama akal. Karena akal itu adalah alat untuk mengatur hawa nafsu, irasionalitas, impulsivitas, kefomoan dan semacamnya. Jadi kita ini kan punya ya hawa nafsu ya kan. Hawa nafsu itu ke uang, ke jabatan, kalau yang cowok mungkin ke cewek terus dan sebaliknya, atau hawa nafsu makan, irasionalitas ya seperti Kiki tadi yang sering beli saham gorengan, impulsif, orang rame gini-gini gue ikut lah, atau kefomoan orang beli saham Goto gue juga beli padahal nggak pernah analisa atau semacamnya. Nah, yang mengatur itu kan manusiawi sih sebenarnya karena emang kita di manusia tuh ada unsur-unsur kebinatangan kan secara hawa nafsu. Nah, itu yang artinya basyar itu kan manusia dalam versi binatang. Tapi insan itu kalau dalam bahasa Arab tuh manusia yang udah diberi akal. Nah, itulah akal, alat untuk ngatur itu semua. Biar kita tidak diperbudak oleh nafsu, tapi nafsu yang kita perbudak gitu. Karena nafsu tuh ada gunanya. Apa tuh bang gunanya? Next. Nah, ini Buya Hamka bilang dalam buku ini Falsafah Hidup yang covernya warna kuning itu. Terdapatlah 3 kekuatan pada diri manusia katanya. Akal, kekuatan marah, dan syahwat. Kekuatan akal itu, ini yang aku agak pendekin ya, sebenarnya agak lebih panjang, tapi aku ambil poin-poinnya. Akal itu adalah yang membawa kepada hakikat, menjauhkan diri dari yang batil, tunduk kepada hukum, menerima perintah, dan menjauhi larangan. Itu fungsi akal. Kekuatan marah itu ada juga gunanya gitu. Amarah itu adalah ambisi kita untuk menang. Misal kemarin pas NLC kan R2 tuh berambisi untuk menang, ternyata menang NLC kan. Nah, itu kan kekuatan marah sebenarnya itu. Ambisi untuk menang gitu. Menyuruh menangkis dan bertahan. Jadi ini kayak misalnya Uki apa ya? Dicuri rumahnya sama Kiki tengah malam terus Uki, oh gila gue dicuri, gue hantam lah orang. Nah, itu kan kekuatan marah kan. Ada kan fungsinya gitu. Tapi kadang kekuatan marah ini yang ngajak kita untuk bikin kita jadi sombong, itu nggak baiknya. Nah, syahwat itu juga ada sebenarnya fungsinya. Mencapai kelezatan. Kan kita tidak mungkin menikmati masakan Bu Popong kalau nggak punya syahwat kan. Tidak mungkin menikmati kelezatan McD kalau nggak punya syahwat terhadap perut. Atau melepaskan kehendak hati. Gue BM burger nih, beli burger itu kan kehendak hati. Atau gue BM main ke bukit, itu kan kehendak hati. Itu syahwat. Tapi syahwat ini juga menyuruh lalai. Nah, bagaimana sih Bu Hamka dalam buku tersebut bilang kedudukan dari 3 ini, siapa yang lebih didahulukan dan semacamnya. Kurang lebih beliau bilang gini, bahwasanya perasaan, syahwat dan kemarahan atau hawa nafsu itu laksana kuda, ya. Jadi syahwat dan hawa nafsu tadi itu, kemarahan dan syahwat tadi itu kayak kuda.
dan akal itu laksana kusir yang memegang kekangnya. Jadi kalau akalnya bagus, maka kuda itu kalau kusir itu bagus, maka dia bisa mengatur kuda itu untuk kemanfaatan dia kan. Seorang kusir yang bagus, dia bisa ngatur kuda itu untuk membawa barangnya atau ngatur kuda itu untuk dia jalan lebih cepat di era lama ya, atau ngatur kuda itu untuk ngangkat barang misalnya. Tapi kalau kusirnya tidak lebih hebat daripada kudanya, maka dia kan yang akan dibawa oleh kuda ke mana-mana. Kayak gitu juga akal. Jadi pastikan yang 2 poin ini tuh di bawah naungan akal. Kita boleh punya marah, boleh punya syahwat, tapi dalam batasan tertentu. Dan cara tahu batasnya dan cara mengaturnya adalah dengan akal. Jadi dahulukanlah akal untuk kita bisa bersabar. So, the science of patience adalah sains tentang sabar adalah banyak untungnya. Dijelaskan dalam Quran, Allah suka orang yang sabar. Bahkan di psikologi modern, di ilmu finance dan ilmu investasi pun orang sabar itu adalah orang yang lebih menang. Jadi kalau kita sabar, kita tidak hanya menang di akhirat tapi juga dunia, teman-teman. Dan gimana cara kita bisa tetap sabar adalah dengan mendahulukan akal dibanding syahwat dan amarah. Nah, sekian teman-teman, pas ya 15 menit kurang dikit lah. Wassalam, kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih banyak Bang Ali atas sharing-sharingnya. Sangat menarik sekali. Nah, ini berhubung Ustadz Kiren belum hadir, dilanjutkan sesi tanya jawab kali ya pada Bang Ali. Nah, dari teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya nih tentang sabar dan apapun itu ke Syekh Ali, silakan. Atau kalau belum ada, oh, mungkin bisa sharing ini Bang, perjalanan sabar menghadapi quarter life crisis, pengalaman Bang Alwi sampai bisa switch karir, kan itu pasti butuh banyak kesabaran. Dan mungkin bisa sharing pengalaman-pengalaman sabar di sana. Tips-tips buat eh, banyak audiens di sini kayaknya, mungkin. Iya ya, jago ya MC-nya ya Vira ya. Emang jago berlauki lah. Eh, Ya tips menghadapi quarter life crisis ini kayak OTW life crisis. Di sini ada Mbak Nurul lebih senior padahal. Tipsnya adalah guys, nggak nih cerita dulu. Jadi barusan ada teman kalian, teman kita. Dia bikin story lah. Anak R2 ya, yang which is anak saya juga kemarin. Terus saya tanya, sebut saja namanya Budi ya Budi. Budi emang R2 nggak? XX. Pokoknya si X lah. X gimana skripsi? Aman gitu. Terus dia bilang, nggak aman bang. Wih, kenapa lu kok nggak aman? Nanti lama-lama lu jadi atlet basket. Karena di Bandung gue lihat lu main basket mulu. Oh enggak bang, itulah bang. Tolong doain ya bang. Gini-gini tuh saya cuma ngasih saran. Yaudah, jangan putus tahajud gitu. Jadi kalau mau melewati semua quarter life crisis, jangan putus tahajud gitu. Ini bang Kiren udah join Ki. Halo bang Kiren. Oh, halo sore ya. Oh ini Masya Allah. Aduh. Aduh. Masya Allah. Makasih tipsnya Bang Alwi. Selamat datang Ustadz Kiran. Tadi barusan ada sesi sharing tadabbur dari Bang Alwi tentang sabar. Bagus banget sesi sharingnya. Nah, Oh. untuk langsung dilanjutkan saja atau gimana Ustadz Kiran? Terserah moderator. Oke. Untuk sesi tanya jawab Bang Alwi kita cukupkan dulu ya, karena Ustadz Kiran sudah datang. Nah, kita next bisa pas ngisi bisa sesi tanya jawab lagi. Nah, karena sudah jam 8:30, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Materi kepada Ustadz Kiran dipersilakan. Baik. Nih sorry banget ya Allah nih sehariannya nih agak gimana gitu ya. Dari pagi nggak enak badan, siang uh, apa namanya mau ke kedutaan, sampainya kesiangan lalu kata orang kedutaan kami udah tutup Pak karena sekarang udah hari Jumat gitu ya. Lalu pergi ke Halim, keliling Jakarta nih pokoknya. Nah, jadi baru pulang ke rumah, wah capek banget. Nah, tadi ketiduran nih, ketiduran dan
Aduh, oh iya ya. Pas bangun udah jam 8 ya Allah. Jadi apa? Alhamdulillah nih udah bangun tidur, udah agak lumayan sih, udah lumayan. Semoga nih masih bisa apa? Masih nyambung ya ngomongnya. Nih aneh aneh ngomong apa nggak? Masih lurus nggak nih? Masih bang, aman. Ya, oke itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya alhamdulillah ya masih sehat walafiat, masih berakal ya. Semoga kita selalu disehatkan sama Allah, akal kita masih bisa berfungsi, lalu badan masih sehat, teman-teman kita juga sehat, keluarga kita sehat, anak kita sehat, semua orang-orang yang kita sayangi juga sehat. Pokoknya yang baik-baik aja deh. Lalu kita nih masih bisa melanjutkan nih kajian kita tentang fikih haji dari matan Abi Syuja. Alhamdulillah ala kulli hal wassalawat kepada Nabi SAW mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kita ulang-ulang kembali ya tentang haji ini. Nah, nanti itu kan pembahasan kita akan tentang apa ya? Tentang rukun dan wajibat. Nah, ini ada hal unik untuk masalah haji ini. Di di rukun Islam yang lain, masalah rukun dan wajibat itu satu. Jadi rukun itu wajib dilakukan, kalau nggak dilakukan dia tidak sah ibadahnya. Begitu juga istilahnya rukun dan wajibat ini dijadikan satu sama ulama gitu ya. Tapi beda dengan haji, haji itu ada rukun, ada wajibat. Nah, kalau ya sholat kan ada syarat dan rukun ya. Kalau syarat itu hal-hal di luar sholat, seperti menghadap kiblat atau berwuduk atau menutup aurat. Itu kan semua hal yang di luar sholat. Kalau rukun ya takbiratul ihram, al-fatihah, sujud dan sebagainya yang itu berada di dalam al-fatihah. Nah, sedangkan kalau haji itu ada rukun dan wajibat. Nah, rukun ya prosesi haji, tapi kalau wajibat juga masuk prosesi haji, tapi yang membedakannya ialah nanti kalau rukun, kalau tertinggal rukun maka dia harus dikejar, nggak boleh ditinggalkan. Kalau nggak sempat atau kalau belum jumroh akobah kubro maka dia harus dilakukan dulu, nggak boleh ditinggalkan. Atau kalau dia ketinggalan maka dia langsung turun derajatnya jadi umroh. Tapi kalau wajibat, kalau ditinggalkan dia masih bisa sempurna hajinya, tapi dia harus membayar dam. Dam itu artinya kan darah ya. Nah, bayar dam itu artinya bayar 1 ekor kambing kan. Nah, itu jadi kalau rukun itu dia nggak bisa nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau wajibat dia kalau kita tinggalkan maka bayar dam. Jadi, nah kita ngulang lagi ya sebentar ya. Nah, di sini nanti masih campur nih antara rukun dan wajibat. Oke, tanggal 8 itu ihram di Mikot, bergerak ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, 9 dari 9 zuhur sampai maghrib. Jadi jamaah haji dari zuhur sampai maghrib harus di sini. Nah, di sini jamaah haji bisa menjamak dan qashar sholat. Walaupun di sini jarak dari Masjidil Haram ke Arafah itu nggak sampai batas jamak qashar gitu ya. Nah, ini khusus untuk para jamaah haji. Jadi tanggal 9 nih, masih tanggal 9 zuhur sampai asar di Arafah. Lalu dari
Arafah, habis maghrib mereka bergerak ke Muzdalifah dan di sini mereka nginap nanti sambil nanti mengambil batu untuk jumroh nanti. Nah, ini berarti nginap di Muzdalifah. Nah, tanggal 10 mereka lempar 7 butir jumroh Aqobah Kubro nih. Jumroh Aqobah Kubro itu yang mana? Nah, yang ini titik hitam ini. Kan antum kelihatan di sini, dia di sini ada 3 ya, ada 3 tempat di sini. Nah, yang jumroh Aqobah Kubro itu yang dekat ke Masjidil Haram. Sedangkan yang Sugro itu yang dekat ke kemah Mina gitu. Nah, Wusto yang di tengah-tengah. Nah, untuk pertama tanggal 10 itu di jumroh Aqobah Kubro. Dan ini yang di tempat inilah Nabi Ibrahim yang melempar jumroh ketika digoda sama setan ya untuk membatalkan niat beliau untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi ini jumroh Aqobah Kubro tanggal 10 pagi ya. Pagi melempar 7 butir. Ini kita Idul Fitri mereka lempar jumroh. Nah, lalu masih hari yang sama nih mereka jemaah haji tawaf ifadah diikuti dengan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Lanjut ke sa'i Safa Marwah. Nah, terakhir nanti mereka botak atau memendekkan rambut. Di sini karena ingatkan ya istilahnya dulu ada para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah ini digundul atau dipotong, dipendekkan. Lalu Rasulullah menjawab, Allahumma arham al-muqassirin. Bukan, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membotakkan kepalanya. Lalu para sahabat bertanya, yang memendekkan gimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membotakkan. Lalu yang mendekkan gimana Rasulullah? Allahumma arham al-muqassirin. Jadi istilahnya kemarin Nabi bilang 3 ya. Jadi yang benar itu ialah Rasulullah itu mendoakan rahmat 2 kali kepada orang yang membotakkan, baru yang ketiga orang-orang yang memendekkan rambutnya. Ini masih tanggal 10. Nah, tanggal 11 mereka atau tanggal 10 sampai 11 mereka 10 sampai 13 mereka mabit di Mina. Nah, malamnya mereka mabit di Mina, siangnya mereka lempar jumroh. Nah, setiap hari mereka jumroh sugro dulu. Jadi kalau 11 sampai 13 mereka mulai dari sugro dulu. Sugro, wusto, aqobah. Sugro, wusto, kubro. Sugro, wusto, kubro. Berurutan. Satu lemparan, satu kerikil. Nah, gitu ya. Nah, baru terakhir nanti mereka tawaf wada. Tawaf wada ini nggak ada tanggalnya. Jadi sebelum mereka kembali ke tanah air masing-masing, mereka harus tawaf wada. Nah, ini untuk apa ya? Nah, ini manasik hajinya. Masih campur nih antara rukun dan wajiban. Oke. Kalau rukun, ana refresh kembali bahwa rukun haji itu ada 5. Pertama, ihram disertai niat. 2, wukuf di Arafah. 3, tawaf di Ka'bah. 4, sa'i. 5, mencukur rambut. Oke, ini ya 5 rukun haji. Umroh mudah, itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Dah. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke wajibat haji. Nah. Oke, wajibat haji. Wa wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya. Kewajiban haji di luar rukun itu ada 3. Pertama, al-ihramu minal miqat. Jadi ihram di miqat. Nah, ini harus harus dipisah nih antara niat untuk ihram dan menggunakan ihram. Nah, jadi kalau niat itu harus di tempat miqat. Tempat miqat udah kita bahas ya.
ada 5 posisi miqat yang disyariatkan sama Rasulullah SAW. Dan itu, nah ini masing-masing jamaah haji atau jamaah umroh dari mana, dari arah mana mereka datang, maka di tempat inilah mereka berihram. Nah, kalau wajibat haji itu mereka mikot ihram di mikot. Nah, jadi kalau ihram itu mereka niat haji ya, niat haji atau umroh. Sedangkan menggunakan kain ihram, nah itu. Jadi nggak boleh orang niat ihram tapi pakai baju ihramnya nanti setelah naik bus, nggak boleh. Atau setelah melewati mikot, nggak boleh. Jadi dia harus menggunakan ihram ketika berniat ihram. Nah, gitu. Menggunakan kain ihram ketika niat untuk ihram. Nah, kalau dia tidak ihram dari mikot ini, sebenarnya tidak berniat ihram dari mikot ini, maka dia tidak melaksanakan kewajiban haji. Jadi kewajiban haji itu ialah dia berihram di mikot ini. Ini semoga dipahami ya. Jadi orang berniat haji, berniat umroh harus di posisi ini, di posisi mikot. Dan dia juga sudah menggunakan kain ihram ketika berniat. Nah, gitu ya. Lanjut, waramyul jimari salas. Melempar jumroh yang 3. Nah, ini kewajiban haji. Lalu yang ketiga, wal halqu, mencukur. Nah, yang ketiga ini dia tidak muktamad. Karena mencukur itu menurut mazhab Syafi'i yang resmi, dia masuk rukun haji. Oke. Nah, sunnah-sunnah haji nanti dulu ya. Wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji itu ada 7. Pertama ifrad. Nah, nanti pembahasan ana baca dulu ya. Pertama ifrad yaitu takdimul haji al umroh. Nanti lah ya prosesi ifrad itu apa, tamattu itu apa, qirun itu apa nanti. Lalu yang kedua talbiyah. Talbiyah itu yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarikalah. Nah, itu sunnah haji dan umroh. Untuk umroh ketika orang sudah mikot, sudah ihram, maka dari tempat mikot sampai dia mau tawaf itu dia harus bertalbiyah terus. Jadi dia dari tempat mikot sampai dia mau melaksanakan tawaf, maka dia harus melazimkan membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Lalu wa talbiyatu wal mabidu bil Muzdalifah. Mabid di Muzdalifah. Lalu wa raq'atat tawaf, salat 2 rakaat setelah tawaf, wal mabitu fil Mina, mabid di Mina, dan tawaf al-wada. Tawaf wada perpisahan dengan kota Mekah. Nah, ini jadi prosesi haji itu, ini catatan tambahan, dilihat di catatan tambahan. Cara manasik haji itu ada 3. Pertama ifrad, yang kedua tamattu, dan yang ketiga qiran. Ifrad itu bentuknya ialah haji dulu, setelah lengkap haji tahallul yaitu potong rambut, baru setelah itu umroh. Nah, sedangkan tamattu itu umroh dulu, tahallul, baru setelah itu berhaji. Nah, terakhir qiran. Qiran ini umroh dulu, umroh dan haji barengan. Jadi mereka umroh dulu. Setelah umroh kan, setelah sa'i, seharusnya setelah sa'i itu mereka motong rambut kan. Nah, jadi mereka nggak gunting rambut. Konsekuensinya ialah mereka harus menggunakan kain ihram itu sampai prosesi haji selesai. Nah, yang berat itu memang bentuk haji qiran. Karena mereka tidak boleh melepas kain ihram sampai prosesi haji selesai. Jadi kalau ifrad mereka haji dulu.
Haji sampai dia tahallul. Nah, setelah tahallul mereka sudah bisa melepas kain ihramnya. Nah, dilempar akobah, akobah sugro, kubro, sugro, wusto, kubro, sugro, wusto, kubro, sugro, wusto, kubro. Selesai hari tasyrik. Nah, mereka selesai, baru setelah itu pergi umroh. Nah, itu haji ifrad. Kalau haji tamattu mereka umroh dulu. Bikin umroh berarti ihram di mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Setelah tahallul mereka sudah bisa melepaskan kain ihramnya. Datang musim haji kapan mulai haji? Tanggal 8 kan. Nah, tanggal 8 mulai lagi ihram dan prosesi haji sampai tahallul. Tahallul mereka sudah bisa melepaskan kain ihramnya. Nah, beda dengan kiron. Kiron itu umroh dulu sampai dia nanti sa'i. Setelah sa'i kan seharusnya dia tahallul kan, tapi enggak, karena dia mau haji kiron nih. Jadi dia setelah sa'i masih pakai tuh kain ihram. Kemana-mana harus pakai kain ihram. Nah, ini di sini beratnya. Di sini beratnya karena dia harus memakai kain ihram dan menjaga hal-hal yang diharamkan dalam haji. Nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cukur rambut dan sebagainya. Nah, sampai nanti dia selesai prosesi haji, tahallul, baru dia boleh melepaskan kain ihramnya. Nah, ini manasik haji ada 3 ya, ini bentuknya. Nah, yang sunnah itu ialah ifrad. Haji dulu, setelah itu selesai haji tahallul. Nah, selesai tahallul, baru setelah itu melakukan prosesi umroh. Nah, ini waktunya antara haji dan umroh itu boleh di hari selain selain setelah umroh itu bisa dilakukan setelah prosesi haji selesai. Nah, nah ini ya manasik haji. Oke. Sunnahnya sudah tadi. Nah, ihram lagi. Wa yatajarradul rajulu 'indal ihrami minal mukhayyad. Seorang ketika ihram menanggalkan pakaian yang berjahit. Jadi pakaian ihram itu hanya 2 lembar. Lembar satu untuk menutupi pinggang ke bawah. Lembar yang kedua itu menutupi pusar ke atas gitu ya. Jadi untuk nutupin bagian atas. Dan itu tidak boleh berjahit. Istilahnya berjahit itu kan ini lengan sama baju kita kan dijahit sebenarnya. Nah, atau ini ada saku dijahit. Ini kan istilahnya nih kan dijahit ya antara bagian lengan sama bagian tengah baju ini kan ada jahitan. Sedangkan kain ihram itu ya dia dijahit juga kan dijahit tapi kan seperti kain aja, seperti kain yang bukan kayak kain sarung. Kain sarung kan dibikin satu kain lalu dijahit akhirnya jadi kayak lingkaran gitu ya. Tapi kalau kain ihram itu kayak kain lurus gitu. Dia nggak boleh berjahit. Wa yalbasu izaran waridaan abyadaini. Nah, dia dipakai untuk izar ini seperti sarung ya. Dipakai untuk jadi sarung dan dipakai untuk rida. Rida itu sebagai selempang gitu ya. Dan dia harus berwarna putih. Oke. Lalu baru masuk yang diharamkan bagi haji. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, wa yahrumu 'alal muhrim asyrata asya. Nah, diharamkan bagi orang yang berihram itu ada 10 hal. Pertama, lubsul mukhayyad, memakai pakaian yang berjahit. Ini haram bagi orang yang berihram. Wa taghtiyatur ra'si minar rajul, menutup atau memakai penutup kepala bagi laki-laki.
Oke, bagi laki-laki ya. Jadi laki-laki haram menggunakan apapun bentuk penutup kepala, peci, sorban, topi dan sebagainya haram bagi orang yang berihram, bagi laki-laki. Lalu wal wajhu wal kaffaini minal mar'ah. Menutup kepala dan wajah bagi perempuan. Jadi perempuan nggak boleh pakai cadar ketika haji. Watarjilu sya'ri biduhni. Nah, menyisir rambut bagi bagi ya semuanya jamaah haji laki-laki maupun perempuan, nyisir rambut nggak boleh. Wal halquhu, memotong rambut, mencukur rambut. Sebelum istilah nggak boleh mencukur rambut sampai nanti tahallul. Tahallul memang disuruh mencukur rambut. Lanjut, wa taqlimul azafir, nggak boleh wa taqlimul azfar, nggak boleh memotong kuku. Watibu, memakai wewangian, baik wewangian di kulit maupun wewangian di baju kita, di baju ihram, baik di jenggot mau dipakai manapun, parfum nggak boleh, baik di kulit maupun di baju. Wa qatlus saidi, membunuh hewan buruan. Nah, hewan buruan ini sifatnya ialah harus 3. Pertama, barriyah, al-wahsi, dan al-ma'kul. Pertama, dia harus makanan binatang darat. Lalu yang kedua, dia harus binatang yang yang wahsi ini yang agak dia harus wahsi ini kayak binatang bahasa Indonesianya tuh. Wahsi ini binatang buas enggak juga. Dia binatang yang kita tuh kalau mau dapatin dia harus diburu gitu. Kayak kancil atau rusa, karena dia kita harus ngejar dia dulu, kita harus memanah dia dulu, kita harus nembak dia dulu baru dapat. Beda sama sapi, ayam kan. Sapi, ayam kita dia udah diikat, udah terikat, sudah dikandangin. Kambing juga begitu. Nah, yang ketiga itu dia harus makul, yang boleh dimakan. Maka dia ini haram diburu dan dibunuh. Jadi 3 syarat ini harus ada. Barriyah, makan hewan darat, lalu dia wahsi ini agak liar mungkin ya. Liar, lalu yang ketiga itu dia boleh dimakan. Tapi kalau tidak ada syarat 3 ini, maka dia nggak membatalkan atau tidak haram bagi jamaah haji untuk membunuhnya. Contoh, ikan apakah dia masuk 3 kategori ini? Enggak, karena dia hewan laut. Maka karena dia hewan laut, dia boleh diburu atau dia diburu. Kalau misalnya ada di Padang Arafah ada orang jual ada ikan di sana, nah mungkin itu boleh itu masih boleh dan tidak haram bagi para jamaah haji untuk memburunya. Atau kalau ada singa di sana, maka dia boleh membunuh singa tadi. Kenapa? Karena dia tidak makul, dia tidak masuk kategori hewan yang boleh dimakan. Maka dia boleh dibunuh ketika haji. Nah, gitu ya. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi agar jamaah 3 syarat itulah yang harus terpenuhi kalau jamaah haji dia haram untuk membunuh hewan buruan tadi. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat tadi, maka dia boleh membunuh atau memburu hewan tersebut. Nah, lanjut. Wa aqdun nikah, melakukan akad nikah. Baik posisi dia sebagai calon suami atau pengantin laki-laki atau pengantin perempuan atau menjadi wali. Jadi 3-tiganya nggak boleh dalam keadaan berihram. Jadi kalau misalnya anak laki-laki sama anak perempuan mau dinikahkan,
walinya lagi pergi haji, maka nggak sah nikahnya. Atau perempuannya lagi haji, si wali sama laki-lakinya nggak pergi haji, kan bisa tuh dia akan nikah, maka tetap nggak sah karena si perempuan lagi melakukan haji. Jadi nggak boleh nih yang calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dalam keadaan ihram dia nggak boleh menikahkan atau diwakilkan untuk menikah juga nggak boleh. Jadi istilahnya dia lagi pergi haji nih, laki-laki lagi pergi haji. Lalu dia mau wakilkan, tolong wakilkan saya akan nikah. Nggak boleh juga. Jadi dia dalam keadaan jadi jamaah haji, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, salah satu di antaranya aja ya. Dan wali itu nggak boleh menikahkan. Kalau mereka ada menikahkan, maka akad nikahnya batal. Apa konsekuensi akad nikahnya batal? Maka itu nggak sah, belum sah jadi suami dan istri. Oke, dan sebagainya. Nah, lanjut, wal wata'u, berjima nggak boleh, haram dilakukan oleh jamaah haji. Wal mubasyaratu bisyahwah, bersentuhan suami istri disertai syahwat, baik itu ciuman, sentuhan dan sebagainya. Nah, wa fi jami'i dzalika fidyatun, semua pelanggaran tadi wajib dibayarkan fidyah. Fidyah ini nanti kita bahas. Illa aqdan nikah, kecuali akad nikah. Kenapa? Akad nikah tadi kan nggak ada konsekuensi hukum kan, kecuali haram saja. Dan dia tidak merubah seorang laki-laki menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri, enggak. Dia nggak ada konsekuensi hukum karena dia nggak sah ya. Maka nggak ada fidyah di situ. Tapi kalau gunting kuku maka dia harus bayar fidyah. Nanti fidyah ada pembahasannya. Wala yufsiduhu illal wata'u fil faraji. Nah, tidak ada yang merusak ihram kecuali jima di faraj. Jadi jima itu dia harus pastikan ini mohon maaf ya istilahnya penisnya laki-laki itu sudah di vaginanya perempuan. Ini baru merusak haji. Lalu wala yakhruju minhu bil fasad, dan dia ini tidak boleh keluar dari ihramnya karena ihramnya rusak. Jadi dia harus tetap, walaupun dia sudah berhubungan suami istri, tapi dia tetap harus menyempurnakan manasik hajinya. Nah, jadi walaupun dia hubungan suami istri, kalau gitu wah batal, adalah copotin aja kain ihramnya. Berarti dah pakai baju yang lain. Enggak, dia harus tetap tuh menyempurnakan manasik hajinya sampai selesai. Walaupun hajinya sudah rusak. Oke, nah ini masih lanjut ya. Nah, wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihi qada'u wal hadyu. Siapa yang tertinggal wukuf di Arafah, maka dia harus tahallul. Tahallul. Nah, setelah tahallul dia harus mengerjakan ibadah umroh, langsung turun derajat hajinya jadi umroh. Nah, dan dia harus mengkodok haji dia itu tahun depan dan membayar dam. Oke, gitu ya. Jadi orang yang tidak sempat itu tidak bisa mengejar wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib tanggal 9, maka dia harus tahallul dan turun derajat dia menjadi umroh saja. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi. Nah, ini yang saya sampaikan. Siapa yang meninggalkan satu rukun haji, maka dia tidak boleh tahallul dari ihramnya, tidak boleh melepaskan ke ihramnya sampai dia selesai menunaikan rukun tersebut. Belum dia belum sa'i, maka dia belum boleh tahallul sampai dia melaksanakan sa'i. Dia belum jumroh akobah kubro, maka dia belum boleh tahallul, belum boleh melepaskan kain ihramnya sampai dia lempar jumroh dulu.
Jadi rukun ini dia nggak boleh apa ya, dia nggak boleh melepaskan kain ihramnya, dia nggak boleh menggunakan baju biasa sampai dia melakukan yang rukun. Nah, wa man taraka wajiban lazimahu dam. Siapa yang meninggalkan wajib haji, maka dia, ini terjemahannya enggak? Oke, belum. Siapa yang meninggalkan wajib haji, maka dia harus membayar dam. Nah, apa wajib haji tadi? Wajib haji kalau dia ihram tapi tidak di mikot, gitu, maka dia harus membayar 1 ekor kambing nanti. Atau dia melempar jumroh aku 3 gitu yang hari tasyrik itu, maka dia membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Maka nanti ada pembahasan fikih, orang itu mewakilkan untuk lempar jumroh, mewakilkan lempar jumroh. Nah, dia boleh mewakilkan tapi dia harus bayar dam. Atau dia mau melempar jumroh 1 hari saja langsung semuanya. Nah, itu sah tapi dia tetap harus bayar dam. Dam itu ialah 1 ekor kambing nanti. Nah, wa man taraka sunnatan lam yalzimuhu bitarkiha syai'un. Siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka dia tidak wajib membayar sesuatu pun karena meninggalkannya. Jadi dia uh, nggak nggak wajib mengerjakan sunnah tersebut dan tidak wajib membayar dam kalau meninggalkan sunnah tersebut. Nah, apa sunnah-sunnah haji tadi? Haji ifrad, maka kalau dia tamattu atau kiron, dia nggak perlu bayar dam. Atau dia lupa melafazkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu dia kalau meninggalkan itu dia nggak perlu bayar dam. Atau tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf ketika datang kota Mekah, gitu. Nah, dia nggak perlu bayar dam, gitu. Dan 7 sunnah haji yang lainnya. Nah, gitu ya. Nah, ini catatan tambahan nih. Tidak wukuf di Arafah, downgrade langsung jadi umroh. Dan harus kodok haji plus bayar dam. Tidak melakukan rukun, dia nggak boleh tahalul sampai melakukan rukun yang tertinggal. Tidak melakukan wajibat haji, maka dia denda. Dendanya ialah 1 ekor kambing atau puasa 10 hari. Ada dam ini urutan. Dia harus 1 ekor kambing dulu. Kalau nggak ada, maka baru dia puasa. Tapi ada nanti pembahasannya, dia boleh milih antara bayar dam atau puasa. Nah, itu yang nanti dia ada yang berurutan, ada yang pilihan. Lalu terakhir, tidak melakukan sunnah haji, maka tidak membayar apapun. Oke, ini baru panjang nanti pembahasan. Bayar denda haji. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita. Silakan kalau ada pertanyaan untuk masalah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Kiran. Nah, dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin saya juga tanya Bang. Untuk kan kalau misalkan haji ada yang uh, kewajibannya ada yang tidak terpenuhi, maka maka hajinya masih tetap berlaku, namun harus membayar denda. Iya. Sedangkan kalaupun ada yang tidak terpenuhi, maka langsung otomatis downgrade ke umrah gitu ya Bang. Jadi kalau itu khusus untuk wukuf di Arafah. Tapi kalau rukun dia nggak bisa dinamakan haji kalau rukunnya nggak ada kan, gitu. Tapi kalau wajibat itu dia kalau dia tidak lakukan dia boleh bayar 1 ekor kambing, gitu.
hajinya tetap sah juga. Itu begitu. Ustaz, Oh, jelas Bang. ya tetap apa, saudara ya, kalau tidak melakukan ini, dia hajinya saudara ya. Kalau dia tidak ihram dari mikot, maka oh ya wajibat, afwan. Wajibat ini masih masalah sah nggak sahnya haji juga ya. Tapi kalau dia melanggar tidak melakukan wajibat, bayarnya dam. Tapi kalau rukun, dia harus melakukannya. Belum bisa tuh dia melepaskan kain ihramnya sebelum dia melakukan rukun ini. Kalau ketinggalan rukun maka nggak sah juga hajinya kan. Gitu. Dia sama-sama nih rukun sama wajibat sama-sama, kalau tidak dilakukan nggak sah hajinya. Tapi kalau meninggalkan apa? Kalau ketinggalan maka ada konsekuensi beda nih. Kalau rukun dia harus ngejarin tuh. Harus ngerjain rukun, baru setelah itu dia bisa melepaskan kain ihramnya. Tapi kalau wajibat dia dia kalau apa ketinggalan, dia harus ya tetap melakukan, plus dia harus membayar dam gitu. Untuk eh, melepas ihramnya harus setelah membayar dam atau sebelum bayar dam nggak apa-apa. Ya setelah apa lepas ihramnya setelah bayar dam. Dan itu biasanya kalau kata orang yang sudah haji di Saudi itu nanti udah ada tuh calo-calo yang bayar berapa langsung pak, pokoknya diwakilkan nyembelihnya. Jadi Oh, berarti bayar damnya on the spot gitu ya Bang? ya bisa apa? Bisa kayak beli kambing lalu kita sembelih sendiri atau kita kasih uangnya. Nah, tuh bayangin tuh berapa banyak keperluan apa kambing di hari haji itu. Nah, siapa suppliernya? Kabarnya masih pemerintah Cina tuh yang mensuplai uh, kambing ketika haji. Bayangin tuh. Nggak cuman, jadi pemerintah Cina tuh nggak cuman suplai tasbih sajadah ya, tapi sampai kambing pun untuk jamaah haji dia juga yang suplai. Nah, umat Islam nggak tahu tuh, nggak ada kepikiran untuk nyuplai. Nggak salah antara Cina atau Australia ya yang mensuplai kambing-kambing untuk disembelih di Idul apa di hari haji. Nah gitulah ya ini apa, beda. Oh, berarti untuk yang membayar dam itu hanya wajibat yang nggak masuk rukun ya, Bang? Yang tiga Iya, itu aja ya? iya, itu. Oke, Nah oke, ini siap, jelas. ingat-ingat ya, ini istilahnya mazhab Syafi'i sama kayak hayat, abad itu kan eh, apa pembagian sholat yang itu di pembahasannya mazhab Syafi'i ya. Nah sama juga rukun sama wajibat ini dia istilah yang digunakan sama mazhab Syafi'i. Itulah kenapa kalau kita belajar bermazhab kita ditertibkan dulu kan, tertib dulu. Susunan ibadah, lalu yang mana yang rukun, mana wajibat, konsekuensi rukun apa, konsekuensi wajibat apa. Jadi ini nanti kalau kalian baca kitab-kitab fikih yang lain, mazhab yang lain, mungkin nggak pakai istilah ini gitu. Itu Ya, kalau mencukur tadi masuknya kewajiban atau rukun? rukun, rukun. Nah, kan yang wajibat kan nomor 3 nih, tahallul apa? Mencukur. Nah, tapi ini pendapat tidak muktamad. Misalnya ada pendapat ulama Syafi'i yang bilang mencukur itu wajibat, tapi yang resmi, pendapat resmi dari mazhab Syafi'i itu ialah dia mencukur itu rukun haji. Jadi kalau dia belum mencukur, dia belum boleh tuh melepas kain ihramnya. Itu. Kalau dia belum cukur, belum potong rambut, dia belum bisa melepas kain ihramnya. Nah, kalau misalnya konsekuensi kalau dia menjadi wajibat haji, maka Berarti kalau dia pada belum dasarnya cukur, untuk yang dam itu kalau hanya ketinggalan percuma. apa? Ini putus-putus. Apa sinyal di tempat aneh kan?
Seputus gini. Oh, Oh, ya ya, jelas Bang. kayak gitu. Kita Hmm, bisa apa ya, menasik haji. oke, Amin. Amin. Ini malu bro. Oke. siap. Dari Ini kan, Akmal tadi, Kapten Akmal. oke. Lanjut, lanjut. Sebenarnya tadi udah terjawab sih Bang. Tapi kalau yang mencukur itu kan ada yang bilang harus botak atau itu harus bagian doang. Itu gimana Bang? Eh, Penjelasannya. Terima Kalau kasih. afdolnya cukur habis untuk haji. Karena apa? Kenapa lebih baik cukur habis? Karena ya Rasulullah tadi, Rasulullah mendoakan Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang botak gundul kan. Lalu kalau potong pendek gimana Rasulullah? Rasulullah masih menjawab Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang botak gundul. Lalu yang motong pendek gimana Rasulullah? Baru yang ketiga, Allahumma arham al-muqassirin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang memendekkan. Jadi lebih utama itu gundul ya ketika haji. Ya sama juga kalau umroh mau gundul ya silakan. Karena masuk orang-orang yang dirahmati sama Rasulullah lebih utama gitu ya. Ya, dan ya kalau Ya, terima kasih Bang. ya, hikmahnya lain ya, ini kemarin Ana sampaikan kan, kenapa harus botak gundul? Ya karena orang yang botak gundul itu dia sudah melawan egonya, kan rambut ini kan apa bukti ketampanan gitu kan. Nih ya, ini untuk laki-laki ya, jangan sampai perempuan botak gundul juga nanti. Nah, ini khusus laki-laki nih. Jadi eh, kan apa namanya, rambut itu kan mahkotanya laki-laki itu. Kalau rambutnya cakep kan makin ganteng gitu kan. Nah, kalau dia mencukur botak habis berarti dia sudah mengalahkan hawa nafsunya untuk tampil luar biasa, tampil apa. Jadi dia lebih memilih uh, doanya Rasulullah SAW untuk orang-orang yang tak gundul. Nah, jadi kan terbukti itu. Dia lebih memilih Rasulullah daripada ego dia tampil ganteng dan sebagainya. Itulah. Ya, botak aja. Pokoknya kalau umroh botak aja. Walaupun tetap dibolehkan. Cuma kan tahalul itu hanya tiga helai rambut kan. Dan tiga helai rambut itu di setiap sisi kepala kita. Atas, samping, samping kanan, samping kiri, belakang. Gitu. Oke. Biar tiga aja. Hmm, ya. Oh, sebenarnya belum ada pertanyaan. Saya nanya lagi Bang. Untuk Oke. eh, di sana katanya kalau kan ini ya yang Ikhwan sama akhwatnya eh, berbaur gitu. Kalau misalkan bersentuhan gitu, Nah, katanya ini Bang ada yang ganti madhab gitu. Nah itu jadi gini, itu memang akhirnya yang mazhab Syafi'i pas haji dia nggak bisa mengamalkan mazhabnya. Nah, sama nanti eh itu tuh banyak tuh orang-orang yang terlalu apa ya, terlalu tasyadud atau terlalu ketat banget tuh mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi jamaah haji itu di pesawat sholat, kan. Nah, padahal kan di mazhab Syafi'i kan aneh aja nih kan. Lebih baik itu jamak qashar di bandara daripada sholat di atas kendaraan kan untuk sholat wajib. Ingat lagi ya. Kalau kalian naik kereta itu lebih baik sholat di musola stasiun daripada kalian sholat di atas kereta yang kiblatnya tak kemana. Nah itu kalau orang belajar mazhab Syafi'i dia, wah ini apa dong, salah dong, Kemenak lagi. Padahal Kemenak tuh orang NU Tulen juga kan. Jadi akhirnya emang ibadah itu nanti apa? Kalau terlalu sulit untuk mengamalkan mazhab maka akhirnya itu pindah ke mazhab yang lain. Termasuklah di haji ini. Di haji bayangin tawaf itu kan wudhu kan ya, harus wudhu kan. Nah, kalau kentut tuh, nah kan dia harus apa kan? Harus apa namanya? Ambil wudhu dulu kan.
Nah, di mazhab Syafi'i kan bersentuhan laki-laki perempuan bahkan suami istri tanpa apa? Tanpa hail, tanpa apa namanya nih? Bersentuhan langsung ya. Kalau perempuan itu pakai sarung tangan berarti kan nggak bersentuhan langsung tuh. Tapi kulit dengan kulit maka batal tuh wuduknya. Nah, jadi di mazhab Syafi'i itu harus harus wuduk lagi itu orang. Tapi karena lagi haji atau sulit untuk mengamalkan itu, maka akhirnya orang-orang mazhab Syafi'i itu menganggap bahwa bersentuhan laki-laki perempuan, bahkan suami istri, itu tidak membatalkan wudhu, khusus untuk haji. Nah, ini diingat-ingat juga ya, kalau kalian udah putaran keempat nih, ternyata keluar angin kan. Nah, kalian cukup wudhu dan setelah wudhu lanjutkan ke putaran kelima gitu. Atau putaran keempat lah, misalnya baru Hajar Aswad, baru sampai apa? Baru di Hijr Ismail kentut, berarti kan kalian belum sampai ke angka 4 kan gitu. Jadi kalian baru di angka 4. Nah, ketika masuk lagi, ketika wudhu dan melanjutkan tawaf berarti mulainya di 4 lagi, bukan mulai dari putaran 1, putaran 2. Itu keutamaan apa? Itu khusus untuk tawaf ya. Itu. Untuk yang keringanan tawaf hanya bersentuhan ya, Ustaz. Kalau kentut masih harus wudhu ya. Ya, harus tahu. Dia sama kayak sholat. Sama kayak sholat. Nah, Oh, nanti iya. bahkan kalau ngomong pun nggak boleh juga tuh di tawaf ini. Dia tawaf ini sama kayak sholat. Tapi Oh, bedanya dengan sholat itu, kalau kita kentut di tengah sholat, itu kan harus mulai dari rakaat pertama lagi kan. Nah, tapi kalau iya. tawaf dia mulainya di rakaat di putaran keberapa kita ninggalin. Gitu. Untuk yang tadi persentuhan itu yang membolehkan madhab mana sih, Ustaz? Mazhab yang lain, berarti mazhab Hanafi, karena Hanafi nganggap yang bersyahwat saja kan, yang bersyahwat saja yang apa, yang apa? Bukan, Hanafi itu laki-laki perempuan batal itu kalau dia berjima kan, berjima. Kalau Maliki dia Maliki dan Hambali dia membatalkan wudhu kalau ada syahwatnya gitu. Nah, kalau Syafi'i itu laki-laki perempuan bersentuhan tanpa hail itu ada tanpa apa? Tanpa pembatas, ya. Maka dia batal wudhu. Walaupun laki-laki dan suami dan istri. Jadi suami istri itu batalin wudhu tuh kalau bersentuhan. Karena argumennya apa kan udah Oh, di iya. Toharo kan udah kita sebutin kan. Kenapa mazhab Syafi'i Baik, ini? jelas, Ustaz. Oke, ini untuk merefresh lagi nih. Kenapa mazhab Syafi'i menganggap bahwa suami istri bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu? Nah, ini terakhir nih. Terakhir ya. Ada tahu nggak argumennya apa? Tidak masuk dalam Karena disertai nafsu. Bukan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh di luar, lupa nih istilahnya Bang. Bukan. Nih, jadi suami dan istri itu aslinya dia bukan mahram kan? Kalau dia mahram nggak boleh nikah. Mahram itu kan ibu, anak, ya kan? Ponakan dari Ponakan dari saudari perempuan, saudari laki-laki, kan haram dinikahi kan? Nah, kalau perempuan lain kan boleh kita nikahin, termasuk istri kita kan? Nah, jadi istri kita itu aslinya bukan mahram kita. Nah, jadi itulah kenapa dia kan lamsul mashul ajnabaini mashul ajnabaini balighina ya Allah kok lupa nah istilahnya ajnabi ini orang yang yang bukan mahram ya, ajnabi dewasa lalu lawan jenis gitu ya. Ini bukan kita lupa juga nih. Jadi perempuan itu istri itu dia tidak masuk mahram kita. Sehingga kalau kita bersentuhan kulit dengan istri dia membatalkan wudhu. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, menurut mazhab Syafi'i.
Nah, ini pun sebenarnya untuk mematahkan argumen ini banyak juga. Karena apa? Ibunda Aisyah ketika tidur itu kakinya melintang di tempat sujudnya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mau sujud, Rasulullah memindahkan kakinya Ibunda Aisyah. Nah, berarti kan dan Rasulullah nggak membatalkan sholatnya kan. Nah, ini argumen mazhab Syafi'i itu salah. Tapi orang Syafi'i ada lagi jawabannya tuh. Nah, jawabannya ialah karena Rasulullah itu menyentuh apa bagian tubuhnya Ibunda Aisyah yang ada kainnya. Nah, itu pun debat lagi sama mazhab yang lain. Dari mana ente tahu Rasulullah itu megang ke yang ada kainnya? Sedangkan hadisnya nggak ada menceritakan bahwa Rasulullah itu memegang kakinya Ibunda Aisyah yang ada kainnya, nggak ada. Nah, jadi itu debatnya panjang, nah daripada ngabisin waktu, ya kesimpulannya ialah mazhab Syafi'i suami istri bersentuhan batalin wudhu, sedangkan mazhab lain nggak begitu. Gitulah ya. Allah taala alam bisawab. Tadi agak penasaran Ustadz sama jawaban yang terakhir. Iya. Eh, Nah, mana jadi taunya ada ini nggak kain. nggak ada, itu dia. Akhirnya kan argumennya mazhab Syafi'i itu yang untuk hadis itu mengada-ngada. Jadi karena hadisnya nggak ada menceritakan eh, apa yang diceritakan sama Ibunda Aisyah, nantilah anak carikan hadisnya ya. Jadi Ibunda Aisyah itu menceritakan beliau tidur, kaki beliau melintang di tempat sujud Rasulullah. Rasulullah memindahkan kaki Ibunda Aisyah. Nah, ini di sini kan memang apa kan ada kemungkinan Rasulullah itu menyentuh langsung kulitnya. Aduh, bisa jadi benar kata Mas Syafi'i tadi, tidak menyentuh kulitnya Ibunda Aisyah. Tapi kan ala kulihal menyentuh perempuan, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu dan membatalkan sholat, enggak kan? Jadi ini perdebatan hal yang gaib karena Ibunda Aisyah tidak menceritakan secara detail keadaan beliau, apakah yang digeser itu kaki beliau atau roknya beliau gitu. Itulah ya. Ya memang nggak ada jawaban yang pasti juga. Gitu. Itulah dan sebenarnya dengan tidak adanya jawaban yang pasti itu sebenarnya rahmat bagi umat Islam karena memudahkan kan. Jadi coba kalau misalnya didetailkan nih, maka sulit tuh. Wah, kalau gitu memang suami istri kalau misalnya dijelaskan lebih detail ya, maka suami istri boleh bersentuhan kulit dengan kulit dan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau didetailkan tuh Rasulullah memegang atau menggeser kainnya Ibunda Aisyah, maka sangat kentara kan, sangat fix bahwa Rasulullah itu melanjutkan sholatnya, tidak batal wudhunya karena apa? Karena menggeser kain yang ada di kakinya Ibunda Aisyah. Maka kan lebih jelas lagi tuh dalilnya. Ya begitulah ya. Pembahasan fikih itu kadang memang ada yang tidak tuntas, dan dengan tidak tuntas itu malah rahmat bagi kita umat Islam sehingga fleksibel gitu. Berarti di sini kan, di sini hukumnya nggak qat'i kan, hukumnya tidak hitam putih gitu, tapi sangat terbuka ruang. Kita bisa keadaan kita melakukan mazhab ini, melakukan mazhab itu dengan keadaan yang pas. Allah taala yang ini nanti tak kemana-mana jawaban Ana. Dan Ana mungkin nggak tahu nih, Ana masih masih dipahami ya Ana ngomong apa, soalnya Masih jelas. agak tahu Ana lagi pusing, tapi nggak ngomong masih lurus lah ya, masih lurus. Tapi semoga nanti kalau kalian menemukan kesalahan-kesalahan dalam penjelasan Ana ini ya, Ana sangat terbuka untuk dikoreksi. Apalagi ini masalah haji ini karena kita belum pernah melakukannya dan kita masih bahas tentang rukun, wajibat haji, belum doa-doa haji kan, belum di rukun yamani ketika tawaf kita doa apa gitu kan belum, ketika mau mulai tawaf baca doa apa kan belum nih. Nah, tapi sama kayak kita bahas sholat kan kita
bahas doa ruku apa, enggak ada kan. Jadi kita bahas yang fikih dulu, baru nanti kalian bisa mempelajarinya di lain waktu tentang doa-doa apa yang dibaca ketika lempar jumroh. Nah, gitu. Allah taala alam bisawab. Mohon maaf ya kalau agak kurang maksimal nih hari ini. Ini memang hari ini agak agak kurang apa nah sekarang. Yang RK pun aneh tadi subuh tuh agak waduh pusing banget kepala. Nih si Tony nggak ada lagi ya datang ya. Udah sibuk banget Tony ini kayaknya. Depan agenda nasional bang, minggu depan kayaknya bang Tony bang. Oh gitu. Ada Sip, sip. agenda nasional gitu. Minum dulu bang ya. Iya. Oke lah. Ini kalau Baik Ustadz, lanjut. ini eh silakan dilanjutkan Ustadz. Ini yang Kiki ini ya, ini udah kayaknya udah pernah Ana sampaikan ya. Kalau masih bisa tulen bermazhab Syafi'i, konsisten dulu. Tapi kalau mau pindah mazhab, menurut Ana setelah disarankan oleh ahli fikih gitu ya, atau nanti kalau jamaah hajinya berarti ketua kloter atau pembimbing haji gitu ya. Atau kalau anak nih untuk masalah bersentuhan suami istri ini anak pakai mazhab bukan mazhab Syafi'i karena dulu guru anak orang Suriah Syafi'i Tulen, tapi beliau mengajarkan bersentuhan suami istri itu tidak membatalkan wudhu. Padahal beliau Syafi'i banget tuh. Dari beliau aneh jelas tuh bahwa sholat Jumat itu azannya 2 kali. Nah, aneh baru paham untuk kenapa di mazhab Syafi'i itu azan Jumat itu 2 kali. Nah, tapi kalau untuk bersentuhan suami istri, beliau mengajarkan tidak membatalkan wudhu. Nah, aneh dapat argumennya lebih kuat. Nah, di itu Anda bisa pindah mazhab untuk masalah ini ya. Nah, jadi kalau Kiki dan lain-lain masih ya kita sebenarnya masih awam juga dan mungkin mutabi lah ya. Tapi untuk pindah-pindah mazhab ini belum dulu lah, belum makom kita untuk melakukan itu. Allah taala a'lam bishawab. Itu dulu ya. Ini syukron ini udah setengah 10 ya. Ya, alhamdulillah. Jelas sekali Ustadz. Ini dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan dan rasanya sudah cukup jelas untuk materi pada malam hari ini. Kita cukupkan dulu barangkali. Terima kasih banyak Ustadz Kiren atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah datang. Kita cukupkan dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.